Kembali bertemu dengan saya, Iwayan Sarman, di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih karena pada kesempatan ini melalui diskusi dan juga pertanyaan yang diajukan, sehingga pada kesempatan ini saya kembali berbagi pengalaman tentang strategi mengoptimalkan kompetensi guru, khususnya di dalam melakukan penyusunan butir soal ujian sekolah sesuai level kognitif mengacu pada pengembangan soal AKM yang jadwal tentang pelaksanaannya sepertinya sudah fix ditetapkan oleh Kemendikbud dan nanti akan kita lihat. Nah, oleh sebab itu panduan kegiatan kali ini yang akan saya bagi tentunya adalah kepada sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan juga pengawas, khususnya bagaimana memahami soal level pemahaman, aplikasi, dan juga penalaran, sehingga nanti akan tentunya menjadi modal yang kuat bagi sahabat guru hebat semuanya untuk membuat pembelajaran bermutu dan juga dikaitkan juga dengan butir soal yang dikembangkan sesuai dengan pesan KD. Nah, oleh sebab itu tentu ketika kita berbicara tentang asesmen, maka di satuan pendidikan itu asesmen yang sudah dilaksanakan itu meliputi asesmen for learning, asesmen as learning, dan juga assessment of learning. Nah, tentu perbedaan ketiganya ini adalah ketika antara assessment for learning dan assessment as learning ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik di mana tentunya adalah pada for learning itu fokusnya adalah bagaimana guru memberikan umpan balik kepada peserta didik, kepada siswa, sehingga bukti bahwa progres kemajuan peserta didik di sini selalu diberikan penguatan dan juga perbaikan dari khususnya di kuis yang diberikan, penugasan, kemudian juga hasil dari presentasi, dan di situ termasuk juga proyek-proyek yang sudah dikumpulkan selalu diberikan umpan balik. Nah, sedangkan pada assessment as learning ini fokusnya adalah bagaimana juga sama-sama dilakukan selama proses pembelajaran dan siswa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap diri sendiri sehingga yang bersangkutan bagaimana bisa melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan termasuk juga melakukan penilaian kepada orang lain. Nah, tentu ini adalah suatu kesempatan agar peserta didik betul-betul bisa mengembangkan kompetensinya dengan baik. Nah, begitu juga di akhir dari kegiatan itu adalah setelah pembelajaran, maka umumnya dalam bentuk penilaian harian, penilaian tengah semester, ujian sekolah. Nah, inilah yang disebut dengan assessment of learning. Nah, tentu dari ketiga jenis asesmen tersebut, maka harapannya adalah guru betul-betul terampil mengembangkan kemampuan, khususnya di dalam membuat butir soal, sehingga hal ini bisa meningkatkan kemampuan dari guru itu sendiri, khususnya di dalam mengembangkan bagaimana membuat soal yang meningkatkan kompetensi peserta didik dan juga mampu menyusun soal-soal yang miskonsepsi, sehingga tentunya adalah proses pembelajaran itu akan menjadi lebih baik dan meningkatkan daya nalar siswa. Nah, tentu soal yang sudah biasa dikembangkan oleh guru-guru itu adalah mulai dari ujian sekolah, penilaian semester, penilaian tengah semester, dan juga termasuk penilaian harian. Nah, dari semua itu tentu kita bisa melihat dengan sedang bergulirnya asesmen kompetensi minimum,
dan sudah berakhirnya ujian nasional, tentu perbedaan yang cukup bisa kita perhatikan di sini adalah bahwa untuk AKM, sebaran distribusi soalnya itu aspek pengetahuan 20%, aplikasi 50%, dan penalaran 30%. Nah, begitu juga untuk konteksnya, itu mulai dari konteks personal, sosial, budaya, sains, itu semuanya juga diukur di dalam AKM, termasuk yang cukup harus menjadi perhatian ini adalah bagaimana teksnya itu, distribusinya itu bisa sampai mencapai 700 kata, dan juga ini stimulusnya itu harus betul-betul siswa-siswa kita itu harus diberikan kesempatan dilatih terus untuk bisa membaca butir soal yang cukup panjang, sehingga tuntutannya di sini adalah bagaimana anak-anak kita akan terampil membaca soal-soal yang cukup panjang. Nah, tentu di update pelaksanaan asesmen nasional itu adalah, ini sudah pasti, di asesmen nasional jenjang SMK dan paket C itu sama tanggal 6 dan 9 September. Dilanjutkan jenjang SMA 13 sampai 16 September. Kemudian di jenjang SMP dan paket B itu tanggal 27 sampai 30 September, dan terakhir itu adalah jenjang SD di 11 sampai 14 bersamaan dengan paket A. Nah, terkait dengan itu tentu yang paling penting adalah perbedaan dengan di ujian sekolah atau di sebelumnya di ujian nasional yang sudah sekarang kita fokus kepada asesmen kompetensi minimum, maka bentuk soalnya itu adalah lebih bervariasi, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan juga isian singkat, termasuk juga ada bentuk soal non-objektif, yaitu uraian. Dan yang sangat baru di sini adalah metode penilaian dalam AKM itu adalah menggunakan multi-state adaptive test. Nah, seperti apa? Ini fokusnya adalah bahwa jumlah soal yang dapat dijawab oleh setiap siswa itu akan berbeda tergantung dari kemampuan mengerjakan soal secara berjenjang, dan termasuk di situ adalah level-level siswa. Butir soal begitu nanti akan bisa pada jenjang rendah, gradasinya meningkat terus sampai ke yang lebih tinggi, dan jika tidak bisa tentu nanti akan dapat kategori perlu intervensi khusus, termasuk kecakapan dasar dan juga sampai kepada cakap lalu mahir. Dan disinilah nanti di setiap satuan pendidikan itu akan mendapatkan pendampingan khususnya bahwa di guru tentunya bagaimana guru ini penting untuk meningkatkan kemampuan melakukan asesmen kepada peserta didik, sehingga di dalam pembelajaran yang dikembangkan itu mampu menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara lebih utuh. Nah, dan yang berikutnya adalah bagaimana sekolah itu bisa memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran serta memanfaatkan hasil asesmen untuk evaluasi perencanaan program. Nah, di berikutnya tentu terkait dengan asesmen ini, maka fokus yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan itu adalah mengoptimalkan guru-guru yang ada di sekolah, karena asesmen akan difokuskan, pembuatan butir soalnya itu adalah diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, ketika kita memulai membuat butir soal US, maka yang harus kita perhatikan itu adalah kisi-kisi USBN 2019 yang digunakan sebagai acuan. Nah, tentu di dalam kisi-kisi contohnya itu ada setiap mapel itu sudah ada, lalu aspek yang ada itu terdiri dari 3, level kognitif, lingkup materi, nomor soal, dan contoh yang kita sudah punya adalah seperti mapel berikut ini yang saya gambarkan, menggunakan indikator butir soal berasal dari kimia yang dikutip dari BSNP 2019, terdiri dari
level kognitif, lingkup materi, dan nomor soal. Dimulai dari soal pemahaman, soal aplikasi, dan juga masuk di dalamnya itu adalah soal bentuk penalaran, yaitu penalaran dan logika dengan contoh kata kerja operasionalnya adalah menganalisis, mengaitkan, dan memprediksi. Nah, tentu dari yang sudah ada, ini adalah bagaimana sekarang acuan mudah ketika kita sudah memiliki indikator, lalu apa yang tuntutan agar butir soal itu bisa memenuhi level pemahaman, level aplikasi, dan level penalaran. Tentu saya akan mengajak sahabat guru hebat semua untuk bagaimana memahami contoh masing-masing soal yang termasuk level C2. Nah, level C2 diberikan gambar seperti ini, maka berapa banyak macam lampu yang ada? Lalu mengapa lampu dapat menyala? Apa yang diperlukan agar lampu dapat menyala? Itu adalah contoh soal C2. Lalu C3 dengan kata kerja operasionalnya adalah level C3 itu aplikasi. Diberikan gambar juga. Lalu bagaimana cara menyalakan lampu listrik? Bagaimana cara menyalakan lampu senter? Itu semuanya adalah contoh soal C3. Nah, berikutnya adalah soal penalaran C4. Itu dimulai dari mengapa jika bohlam yang dipasang dayanya kecil, lampu menjadi redup. Itu soal C4. Nah, berikutnya adalah di soal C5, supaya cahaya lampu tidak menyilaukan, apa yang harus dilakukan? Lalu, lampu warna apa yang disukai oleh nyamuk? Itu adalah soal C6. Nah, dari soal C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6, artinya levelnya adalah level pemahaman, pengetahuan, pemahaman, dan juga aplikasi, dan juga termasuk di situ adalah soal penalaran. Maka saya akan mencoba memberikan 10 panduan, 10 acuan untuk membuat tahapan cara mudah membuat soal US, ujian sekolah. Yang pertama adalah tentu penuhi dulu kesesuaian tuntutan KD, yaitu level kognitif pemahaman C1 dan C2, aplikasi C3, dan penalaran C4, seperti contoh yang barusan saja kita sudah telaah bersama dari Puspendik 2019. Nah, berikutnya yang kedua adalah, yang perlu diingat adalah untuk soal level C1 itu adalah faktual, C2 konseptual, C3 prosedural, C4, C5, dan C6 itu adalah metakognitif. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah mampu menyusun butir soal sesuai level pemahaman, aplikasi, dan penalaran dengan menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang keempat tentu kisi-kisinya adalah mengacu pada BSNP 2019. Nah, yang kelima, 6, 7 inilah yang cukup penting untuk menjadi perhatian. Pengembangan kisi-kisi sebelum penulisan soal dapat melakukan pencarian materi terkait melalui di Google kita dengan cara memasukkan kata kunci yang spesifik. Ketika aspek profesional kita masih perlu kita tingkatkan, maka silakan lakukan rujukan ke Google dan input kata kunci yang spesifik. Lalu gunakan crop untuk mengambil gambar yang kita perlukan melalui snipping tools, kemudian membuat butir soal dengan memberikan stimulus berupa gambar, grafik, tabel, dan dilanjutkan dengan menyusun pertanyaan yang sesuai berdasarkan data yang diberikan. Lalu yang ke-8, melakukan telaah butir soal meliputi materi konstruksi dan bahasa, baik itu pilihan ganda dan uraian. Kemudian mampu menerapkan penggunaan tanda baca dalam penulisan butir soal. Dan yang terakhir tentunya adalah menerapkan cara penyebaran kunci jawaban. Pilihan ganda itu dengan rumus jumlah soal dibagi option. Kalau jenjangnya SMA, SMK itu dibagi 5 plus minus 3. Lalu kalau
SD, SMP itu adalah 4 option. Nah, berikutnya adalah saya juga berikan panduan secara singkat untuk menyusun contoh soal level C1. Contoh soalnya bisa diawali, apa nama benda di samping? Di manakah benda tersebut pertama kali ditemukan? Sebutkan ciri-ciri. Lalu soal C2, bagaimana proses terjadinya? Jelaskan penyebabnya munculnya dan seterusnya. Soal C2, kemudian soal C3, bagaimana cara menyalakan lampu? Prosedur ya, langkah-langkah. Ceritakan perilaku hidup bersih dan sehat yang telah dilakukan di rumah. Nah, berikutnya di soal C4, menganalisis mengapa jika bohlam yang dipasang dayanya kecil lampu menjadi redup. Kemudian bisa juga diberikan tabel tentang penyebaran penyakit tertentu di masyarakat, maka daerah yang paling banyak dengan status titik-titik adalah di berikutnya soal HOTS yang berikutnya adalah C5, diambil dari bagaimana sejauh ini kesiapan menghadapi atau mengatasi musim penghujan atau dan seterusnya, lalu memaparkan dampak yang muncul akibat titik-titik, bagaimana efektivitas, itu semuanya adalah soal C5, mengevaluasi, dan soal C6, buatlah sebuah video atau poster yang isinya dan seterusnya, seperti yang ada di contoh yang coba hasil penelitian yang saya lakukan. Nah, berikutnya adalah 2 aspek yang penting untuk guru, bagaimana sahabat guru hebat semua bisa membuat soal miskonsepsi seperti yang saya ambil dari Kemendikbud 2019. Soal ini adalah termasuk miskonsepsi karena apa? Dari segi option, ini semua optionnya berfungsi. Nah, sahabat guru hebat kalau bisa membuat option, jangan optionnya hanya suka-suka, tetapi betul-betul dicari alternatif rumusnya betul-betul bisa digunakan. Di jawaban ini sahabat guru hebat pasti sudah menemukan ya. Nah, di berikutnya ini contoh yang saya ambil dari Puspendik 2017, lengkap juga dengan gambar pernyataannya, ini juga termasuk soal HOTS. Berikutnya dari situ ini ada soal konsep larutan penyangga yang sudah saya juga kembangkan, ada grafik, ada tabel terkait pengenceran. Nah, berikutnya ini juga ini terkait dengan kehidupan asam dan basa. Ini juga tentunya ini adalah menguji tentang kompetensi, peningkatan kompetensi. Dan tentu setelah selesai membuat soal, jangan lupa melakukan validasi butir soal, yaitu meliputi kesesuaian kisi-kisi, penggunaan tanda baca, kemudian pemahaman level C1, C2, C3, dan C4, lalu kaidah penulisan soal, pilihan ganda, materi, konstruksi, dan bahasa. Secara cepat saya bisa sampaikan di sini materinya ada kesesuaian dengan indikator, tidak boleh porno, aksi pornografi, dan propaganda, ya, dan seterusnya. Di sini ada konstruksi, ada 10, dan termasuk di bahasa ada 4, dan di berikutnya tentu penggunaan tanda titik ini yang penting. Jangan sampai sahabat guru hebat titiknya huruf selalu 4 diakhiri 1, sehingga optionnya adalah tanpa tanda titik huruf kecil sama 4. Nah, begitu juga di poin ini, jika titiknya 3 maka awalnya kapital, titik semua, tanda tanya juga begitu sama. Poin ini adalah cukup memberikan sahabat guru hebat untuk bekal percaya diri di dalam membuat butir soal US. Nah, tentu yang pertama adalah gunakan 10 tahapan penyusun soal fokus pada soal miskonsepsi atau peningkatan kompetensi. Yang berikutnya adalah optimalkan menggunakan stimulus berupa tabel, grafik, maupun narasi. Kunjungi Google untuk menemukan peningkatan kompetensi dan gambar. Lalu lakukan validasi butir soal yang meliputi konstruksi bahasa dan materi. Terima kasih sahabat muda, salam sehat selalu.